Oke, sekarang saya akan coba mempresentasikan tentang Introduction to Inventory Management. Sumbernya adalah dari MIT Center for Transportation and Logistics, dari course Supply Chain Logistics Fundamental. Eee, yang pertama mungkin kita tanyakan adalah kenapa kita menggunakan inventory ya. Yang pertama adalah, ya ini beberapa alasannya adalah cover a process time ya. Jadi kita kita menyimpan gitu ya karena kita mungkin, kita ingin memberikan, kepada customer begitu ya, dan kadang-kadang customer tidak ya butuh saat itu juga, dan kita tidak bisa langsung memberikan kalau baru saat waktu itu dibuat. Maka kita kita buat dulu, buat lalu kita simpan, jadi cover process time. Yang kedua adalah ya allow for uncoupling of processes, baik itu ke customer maupun ke internal. Jadi misal kita ingin membuat mobil, tentu mobil butuh ban ya. Nah, bannya itu kita simpan dulu. Jadi tidak serta-merta ketika casisnya sudah jadi baru kita akhirnya kita baru buat bannya saat itu. Tentu itu akan sangat tidak efisien dan menunggu sangat lama jadinya. Kemudian Eee, antisipasi dan spekulasi ya. Jadi kadang-kadang ada permintaan yang puncak peak gitu ya, dan sehingga kita perlu antisipasi, jangan-jangan nanti minggu depan atau ada musim-musim tertentu itu naik permintaannya sehingga kita perlu simpan dari sekarang. Atau ini juga speculation. Speculation artinya ada beberapa barang yang memang disimpan untuk menunggu harganya jadi naik ya, cuman ini memang jadi melanggar ya, bisa jadi ini bentuk penimbunan. Nah, kemudian minimize, control cost ya. Ya karena memastikan sebuah inventory atau sebuah barang itu tersedia, itu butuh usaha ya, kita harus meriksa ke gudang, kita harus mengukur. Nah, ini kita bisa kurangi control cost tersebut dengan memiliki inventory. Dan juga, buffer against uncertainties ya. Jadi ini sebagai pengaman ketika ada ketidakpastian, yang pasti memang tidak pasti, adalah demand, permintaan, supply dari supplier, kemudian waktu pengiriman, dan kemudian, processing time ya, waktu proses. Kemudian ada 3 level dari inventory decision. Yang pertama adalah, supply chain decision yang sifatnya strategik. Eee, apa mungkin alternatif dari inventory, ya, apakah mungkin mengusahakan transportasi yang lebih cepat sehingga tidak perlu ada inventory, bagaimana kita merancang produknya sehingga ketika di inventory itu lebih 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 mudah, ya misal kita mau, merancang produk sepeda yang bisa dilepas atau komponennya begitu, sehingga ketika inventory akan lebih mudah. Ada juga yang, keputusan yang sifatnya taktikal ya. Oke, item apa yang perlu dimasukkan ke dalam inventory, gitu ya. Atau mungkin ada item yang tadi sifatnya kita mau kirim waktu itu juga, atau mungkin, ada item yang memang sifatnya kita beli. Nah, eee, dan juga in what form ya, dalam dalam bentuk apa sih kita harus maintain inventory tersebut. Misalnya kita mau menyimpan produk handphone, apakah baterainya disimpan terpisah atau di dalam satu tempat yang sama? Eee, seberapa banyak harus disimpan, how much it should be held and where, seberapa banyak disimpannya dan di mana. Kemudian ada replenishment decision juga, nah ini yang sifatnya operasional. Seberapa sering status inventory itu harus dicek dan ditentukan, kemudian, eee, kapan dilakukan replenishment ya, diisi ulang inventory-nya. Dan seberapa banyak pengisian tersebut. Nah, ini yang kita akan coba fokus di sini, ini inventory policy-nya ya di sini. Oke. Kemudian ada beberapa klasifikasi dari inventory ya. Eh, ada inventory yang bentuknya masih raw material, masih produk mentah begitu ya. Ada produk yang mungkin work in process. Misalnya mungkin kita membuat apa misalnya barangnya besi begitu ya. Nah, mungkin besinya masih bentuk belum jadi sebuah roll besi atau batangan besi. Nah, oke, mungkin masih cairan bentuknya.
atau raw material masih biji besi. Nah, atau mungkin komponennya sudah bentuknya komponen yang kita simpan, atau barang sudah jadi. Misalnya kita menyimpan dalam bentuk kita jualan smartphone, kita kemudian ya itu yang disimpannya. Dan semakin ke bawah ini value-nya semakin meningkat ya. Tentu, nah sehingga ini juga mempengaruhi keputusan inventory. Semakin meningkat value berarti semakin banyak nilai atau uang yang tersimpan di dalam inventory tersebut yang tidak berputar. Kemudian klasifikasi inventory juga bisa dilihat secara functional roles ya. Ada cycle stock, safety stock, dan pipeline inventory. Nah, cycle stock itu adalah yang warna hijau ini ya, yang kita beri arsir. Ini adalah jarak antara replenishment ya. Jadi ketika ini awal begitu sudah diisi ulang, kemudian turun diminta oleh customer sampai satu titik, kemudian di titik ini diisi ulang lagi. Nah, ini adalah cycle stock. Kemudian ada safety stock. Safety stock itu adalah pengaman di mana kita tentukan bahwa inventory level itu tidak boleh kurang dari ini. Oke, ini saya jelaskan dulu bahwa diagram ini yang tegaknya adalah inventory on hand, jadi berapa jumlah produk, sedangkan ke kanan adalah waktu. Oke, safety stock. Jadi ketika waktu berjalan tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31 misal. Nah, ini turun terus ya karena diminta oleh customer. Saat titik ini pesan lagi, jadi naik lagi. Kemudian sini naik lagi dan begitu seterusnya. Tapi tidak boleh turun daripada safety stock ya. Karena apa? Karena tadi khawatirnya ada permintaan customer dan ketidakpastian yang harus kita antisipasi. Kemudian ada pipeline inventory, yaitu adalah antara titik pesan sampai datang. Kalau di sini mungkin saat itu pesan, ya mungkin kita mesannya di sini ya. Nah, ketika pesan di sini, nanti baru datangnya 2 hari kemudian begitu. Ya, tidak bisa pesan hari itu juga datang, jarang ya biasanya. Meskipun bisa-bisa saja. Kemudian kita akan coba membahas tentang total relevant cost ya. Total relevant cost ini adalah sebentar.